Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini ya, teman-teman keadaan sehat walafiat, tentunya selalu diberikan keberkahan. Amin. Baik teman-teman, maaf ya, ini background saya ambil di dapur. Ini dapur tempat saya masak nih. Ada wajan masih, ada kompor dan bekas-bekas minyak. Bapak ya teman-teman, jadi biar backgroundnya nggak monoton, supaya ada selingan ya. Nanti suatu ketika nanti saya bikin background di luar lagi ya, kalau tidak dalam video masak memasak. Ya teman-teman, mudah-mudahan ya dimanapun berada masih tetap dalam semangat, kondisi juga tetap sehat. Baik teman-teman, jadi saya mau memberikan sedikit pengalaman ya, bukan pengalaman sih ya, yang saya temui dari saya mencoba mencicipi, melihat di berbagai wilayah ya, karena saya kan sering berkelana. Jadi bukan berkelana ya, apa ya, intinya sering ya di luar daerah lah, mencoba masakan di warung A, di warung B, di warung C. Nah, jadi ini ada sebuah daya tarik yang menurut saya katakan penglaris ya. Tapi ini bukan masalah penglaris yang dari versi apa ya namanya ya, yang goib-goib seperti itu ya, yaitu nanti kita bahas selanjutnya lah. Kita sekarang membahas yang nyata dulu, yang logika dan memang terjadi ya. Jadi hal yang seperti penglaris yang nggak kelihatan itu di lain waktu lah kita bahas. Jadi sekarang membahas yang masalah nyata. Nah, jadi begini teman-teman. Di dalam sebuah warung makan, warung nasi ya, biasanya itu mempunyai satu atau dua masakan atau olahan yang menjadi ciri khas atau daya tarik. Nah, itu yang jadi penglaris ya. Jadi entah satu, entah dua, entah tiga yang difavoritkan para pelanggannya. Nah, itu yang harus kita lestarikan, harus kita pertahankan supaya pelanggan kita itu tidak lari. Nah, misalkan di warung A itu dari segi sambelnya itu menjadi favorit para pembeli, pelanggan, sehingga orang atau pembeli yang datang ke warung tersebut itu salah satu niatnya itu walaupun hanya membeli nasinya ya, maksudnya yang mau dimakan hanya dengan telur atau tempe atau sayur, tapi harus disertakan sambalnya. Itu adalah kuncinya. Jadi orang tersebut bukan hanya mengejar telur sayurnya atau lauk yang lain, tapi harus dia mendapatkan sambalnya. Nah, di situ. Jadi suatu warung itu pernah saya temui. Di situ sebenarnya apa sih daya tariknya itu? Dan ternyata setelah saya tanya, oh ternyata sambalnya jadi favorit. Jadi warung itu rame hanya gara-gara sambal. Padahal untuk makanan yang lainnya lauknya rasanya seperti biasa aja lah, tidak terlalu nyantol-nyantol di lidah ya. Tapi sambalnya itu yang bikin beda sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Dan itu menjadi apa ya namanya, orang tuh kalau ke situ kalau nggak disertakan sambal ya kurang puas gitu.
karena yang mungkin dari pelanggan-pelanggan tersebut itu memang hobi pedes ya. Jadi sambal itu kan ada yang pedes, ada yang sedang, ada yang nggak pedes ya. Sambal kok nggak pedes ada, karena itu sebagai pelengkap. Jadi ada orang yang pingin sambal tapi nggak terlalu pedes, itu ada. Nah untuk yang kedua mungkin coba misalkan kita membuat apa ya, dari segi entah itu orek, entah itu dari ayamnya, entah itu dari apanya gitu. Jadi supaya menimbulkan kesan atau minat orang itu kepingin makan itu lagi gitu ya, istilahnya kalau memang sudah menjadi satu daya tarik, yaitu misalkan dari sambal kayak seperti tadi warung, atau dari olahan oreknya atau kentangnya atau yang lain, itu kalau sudah menjadi ciri khas itu harus dipertahankan. Supaya apa? Supaya bisa menjadi apa ya, kalau istilah orang Jawa itu kelangan. Kelangan itu menjadi daya ingat ya. Jadi orang mau ke warung A atau warung kita atau warung B, itu dia sudah di otaknya ada, wah misalkan oreknya di sana enak. Nah di situ jadi menjadikan satu imajinasi di orang ketika mau berkunjung atau membeli di warung yang dituju itu, sudah di sininya sudah terkunci, di sana oreknya enak, atau di sana mungkin sayur daun singkongnya atau daun nangkanya. Nah itu harus kita pertahankan dan usahakan kalau kita bikin, artinya bikin warung itu coba kita tonjolkan dari sisi mana, dari apa yang harus kita lakukan, kita olah sehingga menjadi satu kesan tersendiri untuk yang mencoba atau yang membeli, sehingga orang tersebut besok akan teringat lagi. Nah seperti itu teman-teman yang saya sudah saya temui ya di beberapa daerah. Di beberapa daerah saya temui hal-hal seperti itu ya. Ini dari masih segi masakan ya. Ya kadang-kadang ada juga ya dari segi yang melayani. Dari segi yang melayani terkadang ada juga ya yang mungkin pelayannya mudah, ramah, cantik, ya itu juga daya tarik juga. Kadang orang tersebut hanya ingin ke warung itu ya makanannya biasa, tapi ada daya tariknya sendiri dari pelayannya itu, yang melayani artinya yang melayani gitu, kepingin lihat yang layanin gitu ya. Begitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan video kali ini ya sedikit memberi hiburan lah, ataupun memberikan solusi atau ide baru ya buat teman-teman yang belum ada satu ciri khas di warungnya, dan coba tonjolkan apa sih yang bisa ditonjolkan. Harus dilakukan supaya kita punya ciri khas atau karakter tersendiri. Begitu teman-teman. Nah teman-teman, baik, berhubung durasinya ini sudah 9 menit lebih ya, biar nggak terlalu kepanjangan, jadi saya closing aja. Oke teman-teman, mudah-mudahan saya selalu ya tetap semangat, salam kompak, dan jaga persaudaraan di semuanya maksudnya, karena tanpa persaudaraan dan kekompakan kita tidak bisa mungkin maju bersama. Oke, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.